Sisi yang lain teman-teman sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Kalau Anda terus mengatakan, saya kalau keluar, saya mau beri makan apa anak istri saya, berarti Anda sama saja mengatakan, saya tidak mau keluar. Sama saja. Kaki kita terjerumus dengan darah, kotoran, ayo keluar. Enggak, kalau saya keluar bagaimana? Keluar dari situ. Dibersihin di luar. Gitu kan? Harus keluar. Kita mengubah dulu, baru Allah bukakan. Allah tidak akan mengubah nasib kaum sampai mereka memulainya dulu. Mulai dulu, tinggalkan itu perbuatan. Karena Allah haramkan. Dan yakin dengan sabda Nabi SAW. Teman-teman sekalian, asas agama Islam keyakinan. Yakin, sholat, puasa, haji, jihad, apa saja, apa yang Allah janjikan dengan pahalanya, wallahi benar. Tidak ada yang perlu diragukan. Wallahi saya bersumpah di meja ini teman-teman sekalian, Anda sampai mati nanti pertahankan dalam keadaan bertahan dengan apa yang Allah janjikan, kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, wallahi masuk surga. Itu janji dari Allah dan Rasulnya. Itu asas agama kita, keyakinan. Nabi SAW, sahabat-sahabat, orang-orang saleh sebelum kita bangun di atas keyakinan. Nggak bisa ini. Kata ulama, akan kurang iman seseorang kalau dia sholat dia bertanya, apakah saya dapat pahalanya enggak ini? Benar enggak nanti akhirat saya masuk surga? Ini masih orang muslim, belum mukmin. Enggak bisa. Harus sholat yakin saya akan terima pahalanya. Ini akan mendorong dia untuk khusyuk dalam sholatnya. Karena dia tahu ini ada pahalanya nanti, ada bobot, ada hasil dari kerjanya. Ini bukan kosong ini. Harus begitu. Dan demi Allah, siapapun teman-teman sekalian tetap ngotot dalam kesalahannya. Sudah sampai pada dia berita, kecuali wallahi akan datang kepada anda hukuman Allah. Enggak mungkin tidak. Ini sudah jelas. Dan Allah tidak akan turunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari kesalahan. Allah datangkan peringatan, dikasih telinga untuk bisa mendengar, mata bisa melihat, hati kita bisa mencerna, supaya kita berubah dengan peringatan-peringatan. Kalau peringatan ringan datang kepada anda, belum anda mau taubat juga kepada Allah Azza wa Jalla, tetap mau zina, tetap mau riba, tetap mau buat dosa-dosa ini, pastikan, percaya dengan lisan saya, ini teori agama, pasti akan datang sebuah cobaan yang lebih berat. Nggak mau juga lebih berat, nggak mau juga sekalian Allah binasakan. Bahaya ini, hati-hati. Peringatan-peringatan dari Allah datang. Orang berzina, awalnya dia melakukan ketakutan, Allah kasih minimal rasa takut. Tetap dia jalankan, tetap dia pergi dengan pasangan haramnya, maka tiba-tiba Allah kasih peringatan lain. Ada temannya yang telepon, tiba-tiba mau ngobrolin apa yang panjang. Dia mau bilang maaf jangan ganggu saya, nggak mungkin. Nanti akhirnya ditanya, kamu di mana, kamu begini, atau pasangannya telepon dia. Ada halangan datang, ternyata tetap saja dimatiin HP-nya, tetap mau lanjutkan zinanya. Yang terjadi masuk ke hotel digerebek sama polisi, mau dipermalukan, belum masuk di media nih. Kalau dia berhenti, aduh saya takut ya, lain kali saya digerebek lagi jadi masalah. Ada orang enggak? Tetap ulangi, oh sekarang tidak ada pemeriksaan nih, tidak apa-apa masuk lagi hotel. Nanti digerebek, kemudian jelas dibongkar lagi di media, masih nggak mau juga. Sekalian Allah rubuhkan tuh hotel, meninggal dalam kondisi telanjang. Di Mesir terjadi tuh, ada beberapa hotel pada saat itu sering dipakai berzina dan dirahasiakan sampai pemerintah pun tidak tahu. Subhanallah, puncaknya sering datang ulama ingatkan, datang polisi ingatkan, tidak mau juga. Kena gempa, tempat-tempat lain hancur, hotel itu hancur. Dan subhanallah, di kamar-kamar yang dipakai berzina, orang-orangnya tidak luka badannya tapi meninggal dalam kondisi berzina. Telanjang terbongkar, malu keluarganya, rusak semuanya, ditutup dengan su'ul khatimah, berbahaya sekali. Keyakinan harus diketahui teman-teman sekalian. Berapa lama anda hidup di dunia? Dan apa susahnya menikmati yang halal? Apa susahnya? Nggak ada susahnya. Kita tidak akan pernah bisa mengubah nasib kita kecuali kita sudah memulainya sendiri. Baru Allah kasih peluang. Baru Allah kasih peluang. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ini kita sampaikan pada tablik akbar yang lalu masalah sahabat. Beliau mengatakan, waktu kami berhadapan dengan pasukan Romawi di wilayah Palestina, hati kami sempat bergetar karena jumlah kami ya, sekitar 30.000 orang, 12.000 orang melawan 120.000 orang, dan mereka dipimpin oleh para pendeta-pendeta dan pastor yang membawa salib-salib dari emas sambil melantunkan suara-suara yang menggetarkan hati kami.
karena suaranya 120.000 orang semuanya teriak, melantunkan doa-doa mereka dan memukul pedang-pedang mereka di perisai-perisai mereka dengan suara keras. Maka ada satu orang muslim dengan keyakinannya telah membakar semangat 12.000 orang sampai akhirnya memenangkan melawan 120.000, 10 kali lipat. Dia berdiri dan dia berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, pimpinan kami, wahai Abu Ubaidah, saya sudah tidak tahan lagi mau mati syahid. Saya akan maju sekarang sendirian kalau kalian masih menunggu di sini. Ada pesan buat Rasulullah? Kata Abu Ubaidah, sampaikan salam kami akan menyusul di sana. Dia takbir pergi perang sendiri sampai terbunuh. Kata Sa'id bin Zaid, demi Allah waktu saya lihat perbuatan orang itu terbakar semangat saya dan saya baru tahu benar keyakinan. Saya loncat dari kuda saya, kemudian saya bertakbir dan saya menyerang musuh juga. Sampai begitu saya menyerang musuh, begitu sudah melangkah, baru melangkah mau menyerang musuh, rasa takut saya dan teman-teman semuanya hilang. Dan akhirnya kami semangat untuk berperang. Mulai dulu. Jarrib ta'rif, lakukan kau akan tahu. Majelis ilmu tidak akan dirasakan nikmatnya kalau belum pernah hadir. Hadir dulu, baru lihat hasilnya. Gitu. Ini belum hadir sudah nilai buruk. Gimana? Gitu kan? Apalagi laki-laki lemah benar itu. Kalau saya keluar saya mau makan apa ya? Ya Allah. Ya. Ini kalau dekat saya tepuk sekalian. Kok lembek benar begini? Hah? Ini ciri-cirinya kalau istrinya cuma bilang jangan keluar mas. Oh iya. Laki-laki itu jangan keluar mas, nggak bisa. Ini urusan kerja, kamu tenang di rumah. Laki-laki pemimpin. Ini enggak lembek begitu gimana? Susah. Lalu keputusan apa yang anda mau ambilkan? Kalau hanya sekedar ngambil keputusan kecil begitu nggak bisa. Terus mau bicara masalah besar, mau berkorban darah di jihad. Waduh, kiamat dunia ini. Jadi harus bangun asas keyakinan teman-teman sekalian dan waktu di dunia sebentar. Ada kejaminan anda masih hidup besok, lusa? Masih mau terjerumus dalam dosa, siap menjawab konsekuensi hukumnya, ini berat. Tidak boleh sembarangan, maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi yang masih berpegang pada hal-hal yang haram, tinggalkan. Allah pada saat mengharamkan sesuatu, Allah ganti dengan yang halal banyak. Saya sudah sering ulangi kalimat ini. Allah haramkan babi digantikan dengan sapi, kambing, kuda, kelinci, semua hewan di lautan, banyak, jangan makan babi. Kan gitu. Allah haramkan khamr diganti sirup, madu, susu, air putih, banyak ganti. Kenapa harus terikat dengan yang haram sementara konsekuensinya berat? Allahu a'lam.